Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa bitajwidil Qur'an wa zayyanahum bi fasahatil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberi kesehatan rohani dan jasmani dan kesempatan untuk kembali menjalankan tugas kita sebagai hambanya, yaitu menjalankan sholat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita sholat Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa surah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita selalu diberi kemampuan dan kemauan untuk berselawat kepada beliau sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Kemudian saya sebagai khatib pada hari ini tidak lupa mengajak kita semua, marilah kita selalu berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasulnya, seraya menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia dunia sampai akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah menteladani Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah untuk yang sekian kalinya kita masih diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan, suatu bulan agung yang menuntut umat Islam untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu menjadi orang yang bertakwa sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sasaran akhir dari ibadah puasa dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahli bahasanya lebih kurang demikian: wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat di atas maka jelaslah bahwa sasaran ibadah puasa adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya membentuk manusia yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat pula menjauhi segala larangan-larangannya. Puasa atau as-saum artinya menahan diri. Maksudnya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau mengurangi nilai puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi untuk mencapai tingkatan muttaqin sebagaimana sasaran di atas, tentu saja tidak dapat dihasilkan dengan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Karena ternyata banyak orang yang berpuasa dengan menahan lapar dan haus, tetapi puasanya tidak mempunyai nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tanpa memetik
nilai puasanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut Imam Ghazali ada 8 anggota tubuh yang harus dijaga agar puasa mempunyai nilai. Antara lain adalah 1. 2 kaki. Maksudnya seorang yang sedang berpuasa harus mampu menahan 2 kakinya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Yang kedua, 2 tangan. Maksudnya orang yang berpuasa harus menahan diri dari tidak menggunakan kedua tangannya untuk menyakiti orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian yang ketiga, 2 mata. Maksudnya seorang yang sedang berpuasa harus mampu menghindarkan kedua matanya dari memandang segala yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menjaga serta membentenginya dengan iman dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan. Kemudian yang keempat, menjaga hidung. Maksudnya menahan diri agar supaya hidung tidak kemasukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan tidak menggunakan penciumannya kepada suatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian yang kelima, 2 telinga. Maksudnya menjaga telinganya dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Kemudian yang keenam, mulut. Maksudnya menjaga lisan dari perkataan-perkataan kotor, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, dan perkataan-perkataan sia-sia yang dapat menimbulkan permusuhan dan fitnah. Kemudian yang ketujuh, perut. Maksudnya menjaga agar supaya perut tidak dimasuki makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu 8, kemaluan. Maksudnya menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual di siang hari pada saat puasa dan menjaga kemaluan agar tidak melakukan perzinahan beserta segala pengantarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sejenak kita merenung. Sudah berapakah umur kita? Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Kemudian sejauh mana Ramadan-Ramadan yang kita lewati itu mampu mempengaruhi dan membentuk jiwa ini menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai hasil dari pelaksanaan ibadah puasa. Jadi perilaku seorang hari ini sebenarnya adalah prestasi ibadah puasa tahun lalu, dan prestasi ibadah puasa tahun ini baru dapat dilihat pada perilaku seseorang setelah bulan Ramadan ini usai dan seterusnya. Dalam Islam terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan kata suci. Kita mengenal hari suci, tempat suci, dan bulan suci. Bulan suci dalam Islam yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Disebut bulan suci karena Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain dengan memberikan segala keberkahannya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak kataballahu alaikum siyamuhu fihi tubtahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan kamu berpuasa di dalamnya. Dalam bulan itu dibuka semua pintu surga, ditutup atau dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu segala syaitan. Dan di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka benar-benar terhalanglah ia dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di samping itu, bulan Ramadan bukan hanya bulan suci, tetapi ia juga bulan yang mensucikan jiwa dan hati manusia dari kotoran yang mendorong berbuat dosa. Bagi orang-orang yang mau memanfaatkan kesuciannya, ia bagaikan air suci yang mensucikan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bulan Ramadan kepada manusia agar supaya manusia mau mensucikan dirinya dari segala kotorannya hingga ia bersih seperti bayi yang baru lahir. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan sendiri yang diambil dari kata Ramadan, yarmudu Ramadan, yang artinya sangat panas, atau api yang sangat panas yang siap membakar dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini umat Islam hendaklah menteladani Ramadan. Dia adalah bulan suci, tetapi khususnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak egois. Berapa banyak orang-orang pandai yang tidak mampu membuat orang lain pandai menjadi pandai. Berapa banyak orang kaya yang tidak mampu membuat orang lain menjadi kaya. Berapa banyak pimpinan tidak mampu membuat orang lain menjadi pimpinan. Dan yang terjadi bahkan sebaliknya, orang pandai tidak ingin melihat orang lain menjadi pandai karena takut tersaingi. Orang kaya tidak ingin melihat orang lain menjadi kaya karena takut tersaingi kekayaannya dan kehormatannya. Seorang atasan tidak mau melihat bawahannya berprestasi karena takut tersaingi. Jadi orang muslim yang mampu menteladani Ramadan adalah orang muslim yang apabila menganggap dirinya bersih dari segala tindakan zalim seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dia juga mampu membuat orang lain menjadi bersih. Apabila dia seorang yang pintar, ia juga mampu membuat orang lain menjadi pintar. Apabila dia orang yang kaya, ia juga mampu membuat orang lain menjadi kaya. Apabila ia pegawai atas, ia juga mampu membuat bawahannya menjadi pegawai atas, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, kata Ramadan terdiri dari 5 huruf yang masing-masing merupakan inisial dari beberapa kata yang mempunyai makna tinggi dari bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, huruf Ra, kepanjangan dari rahmat, artinya pada bulan Ramadan itu Allah turunkan segala rahmat yang selama ini disimpannya. Allah membuka semua pintu surga dan menutup pintu neraka. Maksudnya membuka peluang seluas-luasnya mendapatkan surganya dan menutup rapat-rapat peluang untuk ke neraka, kecuali bagi orang-orang yang memaksa membuka pintu neraka. Di samping itu, sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam di bulan Ramadan itu lebih mulia dari 1000 bulan untuk hambanya yang mau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Yang kedua, huruf Mim, kepanjangan dari maghfirah, artinya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hamba Allah yang mau memohon ampunannya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni apabila ia meminta ampun kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, huruf Do, kepanjangan dari kata damana, artinya dijamin. Maksudnya apabila seorang muslim mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisi berbagai kegiatan ibadah serta istiqamah atau konsisten dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatannya dari api neraka. Kemudian yang keempat adalah huruf Alif, kepanjangan dari kata aman, artinya seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa pada siang hari
dan menghidup-hidupkan malamnya dengan banyak beribadah dan dia istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan dan kedamaian padanya karena dia merasa ada dalam lindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, huruf nun, kepanjangan dari nikmah. Artinya dengan bulan Ramadan itulah setiap muslim bisa mendapatkan kenikmatan sejati yang senantiasa menjadi harapannya, yaitu nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat hingga kita bisa menjemput datangnya hari fitri, hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan karena bersih dari segala dosa bagai bayi yang baru dilahirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi wa iyyah bil mu'minina min ibadihi. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nawwir qulubana bitaufiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkarat. Barikallahumma lana fi syahri ramadan, barikallahumma lana fi syahri ramadan, barikallahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.